Pernahkah kalian membayangkan membangun sebuah perusahaan dari nol selama belasan tahun, rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan keluarga, tetapi pada akhirnya justru diusir dari perusahaan yang kalian dirikan sendiri? Itulah yang kualami. Di depan seluruh karyawan, suamiku memperkenalkan wanita simpanannya sebagai CEO baru. Semua orang bertepuk tangan. Wanita itu tersenyum penuh kemenangan, lalu memandangku dengan tatapan merendahkan, seolah akulah orang asing di perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata. Lebih menyakitkan lagi, suamiku memintaku menyerahkan seluruh dokumen perusahaan kepadanya. Ia berkata aku sudah tidak dibutuhkan lagi. Mereka mengira aku akan menangis, memohon, lalu pergi dengan kepala tertunduk. Mereka tidak tahu, selama bertahun-tahun aku selalu menyimpan salinan setiap transaksi, rekaman percakapan, bukti penggelapan, hingga dokumen yang bisa menghancurkan semua kebohongan mereka. Aku memilih diam. Bukan karena kalah, tetapi karena aku sedang menunggu waktu yang tepat. Dan ketika semua bukti itu kubuka di hadapan polisi, pengacara, dan para pemegang saham, senyum pelakor itu perlahan menghilang. Suamiku yang dulu begitu angkuh mulai gemetar. Hari itu mereka baru sadar. Orang yang selama ini mereka hina ternyata sudah menyiapkan akhir dari permainan mereka sejak lama. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan memaafkan pengkhianatan seperti ini? Atau memilih membalas dengan cara yang sama? Halo sahabat air mata menantu. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Perusahaan yang kubangun dengan air mata, perlahan direbut oleh orang yang paling kupercaya. Namaku Raras. Usiaku 38 tahun. Kalau orang melihat hidupku dari luar, mungkin mereka akan berkata aku wanita yang beruntung. Aku memiliki suami yang tampan, rumah yang nyaman, dan sebuah perusahaan yang sudah berkembang pesat dengan ratusan karyawan. Namun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, aku justru hidup dalam kesepian yang perlahan menghancurkan hatiku. Perusahaan itu bukan hadiah, bukan warisan, bukan pula hasil keberuntungan. Perusahaan itu lahir dari perjuanganku sendiri. Aku masih ingat belasan tahun yang lalu ketika aku dan suamiku, Bima, hanya memiliki sebuah ruko kecil yang bahkan atapnya bocor setiap kali hujan turun. Saat itu aku sedang mengandung anak pertama kami. Pagi sampai sore aku melayani pelanggan. Malam harinya aku membuat laporan keuangan. Kalau karyawan tidak masuk, aku ikut mengangkat barang. Kalau sopir sakit, aku sendiri yang mengantar pesanan. Bahkan berkali-kali aku tertidur di atas meja kantor karena terlalu lelah. Sementara Bima lebih banyak mencari relasi dan menawarkan kerjasama. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Karena bagiku, kesuksesan suami adalah kebahagiaan istri. Aku percaya rumah tangga dibangun oleh kerjasama. Aku tidak pernah menghitung siapa yang bekerja lebih keras. Yang penting kami tumbuh bersama. Beberapa tahun kemudian, perusahaan kami berkembang sangat cepat. Cabang mulai bertambah. Jumlah karyawan terus meningkat. Nama perusahaan kami mulai dikenal di berbagai kota. Saat itulah aku mengambil keputusan yang sekarang paling kusesali. Aku menyerahkan jabatan direktur utama kepada Bima. Semua orang sempat melarangku. Bahkan Pak Darto, komisaris senior yang sudah bersamaku sejak awal berdirinya perusahaan, pernah berkata, "Bu Raras, pikirkan lagi keputusan ini." Saya percaya Pak Bima orang baik. Tapi perusahaan ini lahir dari tangan ibu. Aku hanya tersenyum waktu itu. Bima suami saya, Pak. Saya percaya penuh sama dia. Pak Darto hanya mengangguk pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya memilih diam. Aku benar-benar percaya pada suamiku. Karena bagiku, tidak mungkin orang yang tidur di sampingku setiap malam akan mengkhianatiku. Ternyata, aku salah. Perubahan itu mulai terasa sekitar 1 tahun yang lalu. Bima semakin sering pulang larut malam. Kalau kutanya, jawabannya selalu sama. Rapat. Meeting. Klien dari luar kota. Awalnya aku percaya. Bahkan aku sering menyiapkan makanan hangat meski jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Namun makanan itu hampir selalu pulang dalam keadaan dingin.
Kadang bahkan tidak disentuh sama sekali. Aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya jadwal pulangnya. Tatapan matanya juga berbeda. Dulu, setiap kali pulang kerja, ia selalu mencari aku lebih dulu. Sekarang, ia lebih sibuk memegang ponselnya. Kalau sedang tersenyum sendiri, lalu aku datang mendekat, layar ponselnya langsung dimatikan. Aku mencoba menghilangkan rasa curiga. Mungkin aku terlalu lelah. Mungkin hanya perasaanku saja. Namun seorang istri biasanya bisa merasakan ketika cinta suaminya mulai berubah arah. Suatu pagi aku datang ke kantor lebih awal. Sudah lama aku tidak berkeliling melihat aktivitas karyawan. Sebagian besar urusan operasional memang sudah dipegang Bima. Aku hanya sesekali memeriksa laporan keuangan. Saat berjalan menuju ruang rapat, aku melihat seorang wanita keluar dari ruang kerja Bima. Wanita itu sangat cantik. Usianya sekitar 30 tahun. Tubuhnya tinggi. Penampilannya sangat rapi. Ia tersenyum begitu melihatku. "Selamat pagi, Bu." Aku membalas senyum itu. "Pagi. Anda karyawan baru?" "Iya, Bu. Saya Winda, sekretaris pribadi Pak Bima." Aku mengangguk pelan. Entah kenapa, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Padahal sebagai pemilik perusahaan, biasanya setiap karyawan baru selalu diperkenalkan kepadaku. Namun kali ini tidak. Saat aku masuk ke ruang kerja Bima, aroma parfum wanita itu masih terasa. Bima terlihat sedikit terkejut melihat kedatanganku. "Raras, kok pagi-pagi ke kantor?" Aku tersenyum. "Kangen kantor. Jadi mampir." Bima tertawa kecil. "Bagus. Sesekali saja." Kalimat itu membuatku terdiam. Sesekali saja? Bukankah ini juga perusahaanku? Mengapa aku merasa seperti tamu di tempat yang kubangun sendiri? Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun beberapa menit kemudian, mataku tertuju pada sebuah bingkai foto di meja kerja Bima. Foto keluarga kami sudah tidak ada. Sebagai gantinya, terpajang foto seluruh jajaran direksi perusahaan. Dan di samping Bima, berdiri Winda sambil tersenyum sangat dekat. Aku menatap foto itu cukup lama. Ada rasa asing yang tiba-tiba memenuhi dadaku. Aku menoleh ke arah Bima. "Mas?" "Iya? Foto keluarga kita mana?" Bima terlihat gugup sesaat. Lalu menjawab sambil tersenyum tipis. "Oh, itu aku simpan dulu. Meja ini sekarang buat urusan profesional." Aku hanya mengangguk. Namun jauh di dalam hati, aku mulai merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa foto keluarga yang hilang dari meja kerja itu hanyalah awal dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Wanita itu mulai mengatur perusahaanku, sementara suamiku memintaku untuk diam. Sejak pertemuan pertamaku dengan Winda pagi itu, ada perasaan yang terus menggangguku. Aku berusaha menganggap semuanya biasa. Mungkin memang aku terlalu lama tidak aktif di kantor. Mungkin memang banyak perubahan yang belum ku ketahui. Namun semakin hari, semakin banyak hal yang terasa janggal. Dan semuanya selalu berhubungan dengan satu nama. Winda. Seminggu kemudian aku kembali datang ke kantor. Kali ini tanpa memberitahu Bima terlebih dahulu. Aku ingin melihat sendiri bagaimana suasana perusahaan yang dulu kubangun dengan penuh perjuangan. Begitu memasuki lobi, beberapa karyawan langsung menyapaku. "Selamat pagi, Bu Raras." Aku tersenyum ramah. "Selamat pagi." Namun ada sesuatu yang berbeda. Beberapa karyawan terlihat saling berpandangan sebelum menyapaku. Seolah mereka merasa canggung. Aku mencoba mengabaikannya. Saat hendak menuju ruang administrasi, aku melihat Winda sedang berdiri di tengah ruangan. Tangannya memegang beberapa map. Suara wanita itu terdengar tegas. "Mulai minggu depan semua laporan keuangan harus masuk ke meja saya dulu. Tidak perlu lagi langsung ke Bu Raras." Aku langsung berhenti melangkah. Jantungku berdetak lebih cepat. Seorang staf akuntansi terlihat bingung. "Tapi, Bu, selama ini laporan selalu diperiksa Bu Raras." Winda tersenyum tipis. "Itu dulu. Sekarang semua keputusan operasional melalui saya." Aku menarik napas panjang, lalu berjalan mendekat. Pagi. Semua orang langsung menoleh. Ruangan mendadak sunyi. Winda tampak sedikit terkejut. Namun hanya sesaat. Ia segera memasang senyum manis. "Pagi, Bu Raras." Aku menatap map di tangannya. "Laporan keuangan?"
Iya, Pak Bima yang minta. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku tidak ingin mempermalukannya di depan karyawan. Namun dalam hati, aku mulai bertanya-tanya. Sejak kapan sekretaris memiliki wewenang memegang seluruh laporan keuangan perusahaan? Aku langsung menuju ruang kerja Bima. Begitu masuk, ia tampak sedang tertawa sambil melihat layar ponselnya. Namun saat melihatku, senyumnya perlahan menghilang. Raras, kok datang lagi? Kalimat itu kembali menusuk hatiku. Datang lagi? Aku menatap suamiku beberapa detik. Mas, perusahaan ini juga milikku. Bima tersenyum canggung. Iya, maksudku? Kamu kan biasanya di rumah. Aku duduk di depan mejanya. Tadi aku lihat Winda mengatur laporan keuangan. Bima langsung bersandar di kursinya. Oh, itu. Iya. Aku kasih dia tanggung jawab lebih. Dia cepat belajar. Aku mengangguk pelan. Tapi laporan keuangan biasanya langsung ke aku. Bima tersenyum tipis. Kamu istirahat saja. Biar Winda yang urus. Aku kembali terdiam. Sudah 2 kali hari itu aku mendengar kalimat yang sama. Biar Winda yang urus. Entah mengapa, setiap kali nama itu disebut, aku merasa posisiku perlahan digeser. Siang harinya aku makan di kantin bersama beberapa karyawan lama. Mereka tampak senang melihatku. Namun aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Hanya saja, mereka seperti takut. Sampai akhirnya Siska, staf administrasi yang sudah bekerja sejak perusahaan berdiri, berkata pelan. Bu? Iya? Maaf kalau saya lancang. Nggak apa-apa. Belakangan Bu Winda sering ikut rapat direksi. Aku mengernyit. Memang kenapa? Padahal biasanya hanya direksi yang boleh masuk. Aku mulai terdiam. Pak Bima juga sering meminta pendapat beliau. Lalu? Siska berhenti bicara. Lalu apa? Beberapa keputusan yang dulu harus mendapat persetujuan ibu, sekarang langsung diputuskan Pak Bima dan Bu Winda. Dadaku mulai terasa sesak. Aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang perusahaan berkembang. Mungkin pembagian tugas berubah. Namun, kenapa tidak ada satupun yang diberitahukan kepadaku? Sore harinya aku hendak pulang. Saat melewati koridor lantai 2, tanpa sengaja aku melihat pintu ruang rapat sedikit terbuka. Di dalam hanya ada 2 orang. Bima dan Winda. Mereka sedang tertawa. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun yang membuat langkahku berhenti adalah Bima dengan santai merapikan anak rambut Winda yang menutupi wajahnya. Gerakan kecil, sangat singkat, namun cukup membuat dadaku seperti diremas. Aku spontan mundur. Tubuhku terasa lemas. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin aku salah lihat. Mungkin hanya gerakan biasa. Namun hati seorang istri, jarang sekali salah membaca perhatian yang sudah melewati batas. Malam itu di rumah, aku mencoba berbicara baik-baik. Saat makan malam, aku berkata pelan. Mas. Iya? Aku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Winda sebenarnya sekretaris. Atau punya jabatan lain? Sendok di tangan Bima langsung berhenti. Ia menatapku beberapa detik. Loh? Kenapa tiba-tiba nanya begitu? Aku cuma penasaran. Bima menarik napas. Lagian kamu terlalu banyak mikir. Winda cuma karyawan. Nggak lebih. Aku mengangguk. Namun sebelum aku sempat berbicara lagi, Bima berkata dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Raras, aku capek kerja. Tolong jangan bikin masalah yang gak ada. Kalimat itu membuatku langsung terdiam. Selama bertahun-tahun menikah, belum pernah suamiku berbicara seperti itu kepadaku. Aku memilih menghabiskan makan malam dalam diam. Malam itu aku menangis sendirian di kamar mandi. Bukan karena aku sudah memiliki bukti perselingkuhan, melainkan karena untuk pertama kalinya, suamiku lebih memilih membela wanita lain daripada mendengarkan perasaan istrinya sendiri. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa beberapa hari lagi, penghinaan yang jauh lebih besar sedang menungguku di perusahaan yang kubangun dengan tanganku sendiri. Bersambung, pelakor itu mulai menghinaku di depan karyawan, dan suamiku hanya memilih diam. Sejak percakapanku dengan Bima malam itu, aku berusaha menenangkan diri. Mungkin benar. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin semua yang kulihat hanya kebetulan.
Aku terus mengulang kalimat itu di dalam hati. Namun semakin aku mencoba meyakinkan diri, semakin banyak kenyataan yang justru menghancurkan keyakinanku. 2 hari kemudian aku datang ke kantor untuk menghadiri rapat evaluasi bulanan. Rapat itu sangat penting. Sejak perusahaan berdiri, aku tidak pernah melewatkannya. Karena semua keputusan besar selalu dibahas bersama. Begitu aku tiba di ruang rapat, suasana mendadak berubah. Beberapa manajer langsung berdiri. "Selamat pagi, Bu Raras." Aku membalas senyum mereka. "Pagi." Namun sebelum aku sempat duduk di kursi yang biasa ku tempati, Winda lebih dulu berbicara. "Maaf, Bu." Aku menoleh. "Kursi itu sekarang untuk Pak Bima dan saya." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Winda masih tersenyum. "Supaya pembagian presentasi lebih mudah." Aku belum sempat menjawab ketika Bima masuk ke ruangan. Semua orang langsung berdiri. Ia melihatku sesaat. Lalu berkata dengan nada datar. "Raras, kamu duduk di sebelah sana saja ya." Tanganku langsung mengepal di bawah meja. Selama 15 tahun. Itulah kursiku. Kursi tempat aku memimpin rapat. Kursi tempat aku mengambil keputusan ketika perusahaan masih memiliki 5 karyawan. Kini, aku dipindahkan seperti tamu. Aku menatap wajah Bima. Berharap ia menyadari perasaanku. Namun ia justru sibuk membuka laptop. Seolah semua itu bukan masalah. Aku akhirnya duduk di kursi paling ujung. Untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi orang asing di perusahaan yang kubangun sendiri. Rapat dimulai. Winda berdiri di depan layar presentasi. Dengan penuh percaya diri ia menjelaskan berbagai rencana perusahaan. Setiap selesai berbicara, ia selalu melihat ke arah Bima. Dan Bima selalu tersenyum bangga. "Bagus. Ide kamu menarik." Kalimat-kalimat itu terus keluar dari mulut suamiku. Aku hanya diam. Sampai akhirnya Winda membuka slide berikutnya. "Mulai bulan depan, seluruh persetujuan pengeluaran perusahaan akan melalui meja saya." Aku langsung mengangkat tangan. "Maaf." Ruangan langsung hening. "Apa dasar perubahan itu?" Winda tersenyum kecil. "Itu keputusan Pak Bima." Aku menoleh kepada suamiku. "Mas, kamu serius?" Bima mengangguk pelan. "Iya." "Supaya lebih cepat." Aku menarik napas panjang. "Kalau begitu, kenapa aku tidak pernah diajak membahasnya?" Bima terlihat tidak nyaman. Namun sebelum ia menjawab, Winda kembali menyela. "Bu Raras, kadang perusahaan memang harus mengikuti perkembangan. Jangan terlalu terpaku pada cara lama." Kalimat itu terdengar sopan. Tetapi semua orang di ruangan tahu, kalimat itu sedang merendahkanku. Beberapa manajer mulai saling berpandangan. Tidak ada yang berani bicara. Rapat selesai hampir pukul 2 siang. Saat semua orang keluar ruangan, Pak Darto menghampiriku. "Bu." "Iya, Pak." "Hati-hati." Aku mengernyit. "Maksud Bapak?" Pak Darto melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang lain. "Saya sudah puluhan tahun bekerja. Saya tahu kalau ada sesuatu yang tidak beres." Aku menatap wajahnya. "Apakah Bapak tahu sesuatu?" Beliau menghela napas. "Saya belum punya bukti. Tapi saya merasa Bu Winda bukan sekadar sekretaris." Dadaku langsung berdebar. Aku mencoba tetap tenang. "Kalau memang Bapak melihat sesuatu, tolong jangan langsung menyimpulkan." Pak Darto mengangguk. "Itulah sebabnya saya belum bicara kepada siapapun. Tapi insting saya mengatakan, Ibu harus mulai berhati-hati." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Sore harinya aku masuk ke ruang arsip. Aku ingin mengambil beberapa dokumen lama. Namun seorang staf menghentikanku. "Maaf, Bu." "Ada apa?" "Kunci ruang arsip sekarang dipegang Bu Winda." Aku terdiam. "Sejak kapan?" "Sudah hampir 2 bulan. Katanya instruksi Pak Bima." Aku langsung membeku. Ruang arsip itu berisi seluruh dokumen penting perusahaan. Akta, perjanjian, laporan keuangan, kontrak kerjasama. Selama ini hanya aku dan Bima yang memiliki akses. Sekarang, kunci itu justru berada di tangan wanita lain. Aku segera menuju ruang kerja Bima. Begitu masuk, aku langsung bertanya, "Mas." "Iya?" "Kenapa kunci ruang arsip diberikan kepada Winda?" Bima terlihat sedikit kesal. "Raras,
Kamu ini kenapa sih? Aku cuma bertanya. Iya, aku yang kasih. Supaya pekerjaan lebih cepat. Aku mencoba menahan emosi. Itu dokumen penting. Harusnya kita bicarakan dulu. Bima langsung berdiri. Semua keputusan harus lapor kamu terus. Kalimat itu membuatku membeku. Aku menatap wajah suamiku. Seolah sedang melihat orang yang sama sekali berbeda. Mas, aku ini istrimu. Aku juga pemilik perusahaan ini. Namun jawaban Bima justru membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Dalam urusan perusahaan, mulai sekarang biar aku yang memutuskan. Aku tidak mampu berkata apa-apa lagi. Aku perlahan keluar dari ruangannya. Air mataku akhirnya jatuh saat pintu lift tertutup. Hari itu aku mulai sadar. Bukan hanya cintanya yang sedang direbut, tetapi juga seluruh hasil perjuangan hidupku. Dan tanpa mereka sadari, sejak sore itu, aku mulai membuat salinan seluruh dokumen penting yang masih bisa kuakses. Karena jika firasatku benar, suatu hari nanti semua bukti itu akan menyelamatkanku. Di depan seluruh karyawan, aku dipermalukan oleh wanita yang baru beberapa bulan masuk. Malam setelah kejadian di ruang kerja Bima, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku duduk sendirian di ruang kerja kecil di rumah. Di depanku berserakan dokumen-dokumen perusahaan yang masih sempat kubawa pulang beberapa hari sebelumnya. Aku membuka satu persatu laporan keuangan, mencocokkan angka, memeriksa tanda tangan, lalu membuat salinan semua dokumen penting. Entah mengapa, hati kecilku mengatakan bahwa suatu hari nanti semua berkas itu akan sangat berarti. Aku tidak tahu kapan, tetapi aku memilih bersiap. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi diriku sendiri. Keesokan paginya Bima berkata bahwa seluruh jajaran manajer diwajibkan menghadiri rapat besar. Jam 9 tepat. Semua harus hadir. Aku mengangguk. Baik. Saat itu aku masih mengira rapat tersebut membahas ekspansi perusahaan yang sudah lama direncanakan. Aku sama sekali tidak menyangka hari itu akan menjadi salah satu hari paling menyakitkan dalam hidupku. Aula perusahaan sudah dipenuhi puluhan manajer dan kepala divisi. Beberapa karyawan lama tersenyum saat melihatku datang. Selamat pagi, Bu Raras. Aku membalas dengan ramah. Selamat pagi. Namun suasana terasa berbeda. Bisik-bisik terdengar di berbagai sudut ruangan. Beberapa orang memandangku dengan tatapan iba. Seolah mereka sudah mengetahui sesuatu yang belum ku ketahui. Aku duduk di barisan depan. Beberapa menit kemudian Bima naik ke atas panggung. Di sampingnya, Winda berdiri memakai setelan jas putih yang sangat mencolok. Senyumnya begitu lebar. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin ia hanya membantu presentasi. Bima mengambil mikrofon. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Seluruh ruangan langsung hening. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa perubahan besar demi kemajuan perusahaan. Aku mendengarkan dengan tenang. Mulai bulan ini akan ada penyegaran struktur organisasi. Aku masih mengangguk pelan. Namun kalimat berikutnya membuat dadaku langsung sesak. Beberapa tugas Bu Raras akan dialihkan. Aku spontan menoleh ke arah Bima. Apa maksudnya? Aku sama sekali tidak pernah diajak membahas keputusan itu. Bima melanjutkan, keputusan ini sudah melalui pertimbangan matang. Lalu, demi meningkatkan efektivitas perusahaan, saya menunjuk Saudari Winda sebagai direktur operasional. Ruangan langsung dipenuhi tepuk tangan. Beberapa orang tampak terkejut. Sebagian lainnya hanya ikut bertepuk tangan karena sungkan. Aku masih duduk membeku. Direktur operasional? Jabatan itu selama ini berada di bawah pengawasanku. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak pernah dimintai persetujuan. Winda melangkah maju. Ia menerima buket bunga dari Bima. Kemudian mereka berjabat tangan cukup lama. Senyum mereka begitu akrab. Aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar kecewa, tetapi seperti kehilangan rumah yang selama ini kubangun sendiri. Setelah acara selesai, beberapa karyawan menghampiriku. Namun sebelum mereka sempat berbicara, Winda lebih dulu datang. Bu Raras. Iya? Saya harap Ibu bisa membantu proses transisi. Aku menatapnya. Transisi apa? Saya akan memakai ruang kerja di lantai 3 mulai minggu depan. Aku mengernyit. Itu ruang kerja saya. Winda tersenyum tipis. Pak Bima bilang begitu. Aku mencoba tetap tenang.
Lalu saya pindah kemana? Oh, wah, saya kurang tahu. Mungkin nanti Pak Bima menjelaskan. Kalimat itu diucapkannya sambil tersenyum manis. Namun tatapannya penuh kemenangan. Seolah ia sengaja ingin melihat reaksiku. Siang harinya aku masuk ke ruang kerja yang selama bertahun-tahun menjadi tempatku menyusun mimpi. Aku menyentuh meja kayu yang dulu kubeli saat perusahaan masih kecil. Aku mengusap kursi yang menemaniku bekerja hingga larut malam. Begitu banyak kenangan di ruangan itu. Tiba-tiba pintu terbuka. Bima masuk. Raras. Iya? Kamu sudah dengar pengumuman tadi? Aku mengangguk. Dengar. Aku ingin kamu mengerti. Mengerti apa? Ini demi perusahaan. Aku menatap suamiku. Kalau memang demi perusahaan, kenapa aku tidak pernah diajak bicara? Bima terdiam sesaat. Lalu berkata pelan. Aku nggak mau kamu tersinggung. Aku tersenyum pahit. Tapi sekarang aku justru dipermalukan di depan semua orang. Bima menghela napas. Kamu terlalu bawa perasaan. Kalimat itu membuat mataku langsung berkaca-kaca. Selama belasan tahun aku berjuang. Kini saat aku mempertanyakan hakku sendiri, aku justru dianggap terlalu perasa. Sore itu, saat sedang membereskan beberapa dokumen pribadi, aku membuka laci meja. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk hitam. Aku tersenyum kecil. Flash disk itu berisi salinan seluruh laporan keuangan, kontrak kerjasama, dan rekaman rapat penting selama beberapa tahun terakhir. Sejak awal membangun perusahaan, aku memang selalu membuat cadangan data. Bukan karena tidak percaya kepada siapapun, melainkan karena aku terbiasa bekerja rapi. Aku memasukkan flash disk itu ke dalam tas, tanpa seorang pun mengetahui. Di luar ruangan, aku mendengar suara tawa Winda dan Bima. Mereka sedang membicarakan rencana pesta perayaan pengangkatan jabatan baru. Mereka mengira kemenangan sudah berada di tangan. Padahal, permainan ini baru saja dimulai. Dan mereka belum tahu. Bukti yang bisa menghancurkan seluruh kebohongan mereka kini sudah berada di tanganku. Di depan seluruh karyawan, suamiku menjadikan pelakor itu CEO perusahaanku. Semalaman aku hampir tidak tidur. Flash disk hitam yang kusimpan di dalam tas terus berada dalam genggamanku. Entah mengapa, perasaanku semakin tidak tenang. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Pagi itu, saat aku sedang bersiap berangkat ke kantor, Bima terlihat sangat rapi. Ia mengenakan jas baru berwarna hitam. Dasi merah yang jarang sekali ia pakai kini melingkar sempurna di lehernya. Ada acara penting? Tanyaku pelan. Bima hanya tersenyum singkat. Nanti kamu juga tahu. Jawaban itu membuatku semakin penasaran. Sesampainya di kantor, suasana terasa sangat berbeda. Balon putih dan emas menghiasi aula utama. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke panggung. Di depan panggung berdiri layar LED besar bertuliskan, menyongsong era baru perusahaan. Aku mengernyit. Tidak pernah ada rapat besar seperti ini tanpa sepengetahuanku. Beberapa karyawan yang melihatku hanya tersenyum canggung. Aku bahkan mendengar bisikan pelan. Kasihan Bu Raras. Apa beliau sudah tahu? Aku berhenti melangkah. Tahu apa? Namun mereka langsung menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menjawab. Pak Darto menghampiriku dengan wajah penuh kegelisahan. Bu? Iya, Pak. Saya minta maaf. Aku mengernyit. Kenapa Bapak minta maaf? Beliau menghela napas panjang. Saya sudah mencoba mencegah. Tapi keputusan itu tetap dijalankan. Dadaku mulai berdebar. Keputusan apa? Pak Darto menatapku lama. Namun sebelum beliau sempat menjawab, suara MC menggema memenuhi ruangan. Selamat pagi seluruh keluarga besar perusahaan. Semua orang langsung berdiri menghadap panggung. Aku ikut menoleh. Bima berjalan naik ke atas panggung sambil tersenyum lebar. Di belakangnya, Winda berjalan anggun mengenakan blazer putih dengan pin emas di dadanya. Tatapan matanya menyapu seluruh ruangan. Saat mata kami bertemu, ia tersenyum tipis. Senyum yang penuh kemenangan. Bima mulai berbicara. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi perusahaan kita. Perusahaan ini harus terus berkembang. Dan perkembangan membutuhkan kepemimpinan baru. Aku menggenggam tas semakin erat. Jantungku berdetak tidak karuan. Akhirnya, setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan melakukan perubahan besar dalam struktur perusahaan.
Ruangan kembali dipenuhi tepuk tangan. Aku masih mencoba menenangkan diri. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Mulai hari ini, saya mengangkat saudari Winda sebagai... Bima berhenti sejenak. Lalu tersenyum bangga ke arah Winda, CEO perusahaan. Seisi ruangan langsung bergemuruh. Sebagian karyawan bertepuk tangan. Sebagian lagi hanya saling berpandangan. Sementara aku sama sekali tidak mampu bergerak. CEO, jabatan itu, adalah jabatan yang sejak awal menjadi milikku sebagai pendiri perusahaan. Tanganku mulai gemetar. Napas terasa sesak. Aku memandang Bima. Berharap ia akan mengatakan bahwa ini hanya candaan. Namun tidak. Ia justru mengambil sebuah map. Kemudian menyerahkannya kepada Winda. Selamat. Mulai hari ini perusahaan ini berada di tanganmu. Winda menerima map itu sambil tersenyum lebar. Terima kasih, Pak Bima. Saya akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin. Setelah acara simbolis selesai, Bima menoleh ke arahku. Raras. Semua mata langsung mengarah kepadaku. Ayo naik. Aku perlahan melangkah ke atas panggung. Ratusan pasang mata menatapku. Begitu aku berdiri di samping mereka, Bima berkata melalui mikrofon. Raras akan membantu proses serah terima jabatan. Saya harap semua dokumen perusahaan segera diserahkan kepada CEO yang baru. Kalimat itu seperti menghantam dadaku. Aku menatap wajah suamiku. Mas, kamu serius? Bima menjawab dengan nada datar. Ini keputusan terbaik. Belum sempat aku berkata apa-apa, Winda melangkah mendekat. Dengan suara pelan yang hanya bisa kudengar, ia berbisik. Terima kasih ya, Bu. Sudah capek-capek membangun perusahaan. Sekarang biar saya yang menikmatinya. Dadaku langsung dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Namun aku tetap menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin menangis di depan semua orang. Aku mengambil mikrofon perlahan. Seluruh aula kembali sunyi. Semua orang menunggu reaksiku. Aku tersenyum tipis. Selamat, kataku pelan. Semoga jabatan barunya membawa berkah. Winda tersenyum penuh kemenangan. Bima tampak lega. Mereka mengira aku sudah menyerah. Mereka mengira aku akan pergi dengan kepala tertunduk. Namun sebelum turun dari panggung, aku menatap Bima untuk terakhir kalinya. Lalu berkata dengan suara tenang. Mas, aku harap setelah hari ini, kamu tidak menyesali keputusanmu. Bima hanya tersenyum tipis. Ia sama sekali tidak memahami maksud ucapanku. Aku turun dari panggung. Menggenggam tas yang berisi flash disk hitam. Di dalamnya tersimpan salinan kontrak, transaksi, rekaman rapat, dan dokumen yang selama bertahun-tahun kusimpan dengan rapi. Mereka baru saja merayakan kemenangan. Padahal, tanpa mereka sadari, mereka sendiri yang sedang berjalan menuju kehancuran. Mereka mengusirku dari perusahaanku sendiri, tapi aku memilih diam dan mulai menyusun balasan. Aku keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang. Di belakangku masih terdengar tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Tepuk tangan untuk Winda, wanita yang baru beberapa bulan bekerja. Wanita yang kini duduk di kursi yang selama belasan tahun menjadi tempatku mengambil keputusan. Langkahku terasa berat. Setiap sudut kantor menyimpan kenangan. Lorong yang dulu kulewati sambil membawa setumpuk proposal. Ruang rapat tempat aku berkali-kali mempresentasikan ide demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Gudang kecil yang dulu menjadi kantor pertamaku. Semuanya seperti memutar kembali perjalanan panjang hidupku. Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Aku tidak ingin siapapun melihatku menangis. Terlebih, aku tidak ingin Winda menikmati penderitaanku. Saat aku sedang membereskan barang-barang di ruang kerja, pintu terbuka perlahan. Winda masuk tanpa mengetuk. Ia berdiri sambil menyilangkan tangan. Bu Raras. Aku tetap memasukkan dokumen pribadiku ke dalam kardus. Ada apa? Winda tersenyum tipis. Saya cuma mau memastikan. Ruangan ini sudah kosong hari ini. Aku menoleh pelan. Kenapa terburu-buru sekali? Ia tertawa kecil. Soalnya besok furnitur baru datang. Saya ingin langsung menata ruangan. Dadaku terasa sesak. Belum juga aku benar-benar pergi. Ia sudah tidak sabar mengganti semua yang pernah menjadi milikku. Aku mengangguk pelan. Tenang. Semua barang pribadiku akan kubawa. Winda berjalan mengelilingi ruangan. Tangannya menyentuh meja kerjaku.
kursiku, lemari arsip. Lalu ia berkata sambil tersenyum. Ruangan ini ternyata lebih luas dari yang saya bayangkan. Aku menggenggam kardus lebih erat. Namun aku tetap diam. Karena aku tahu, orang yang sedang mabuk kemenangan biasanya lupa melihat jurang di depan matanya. Beberapa menit kemudian Bima datang. Raras. Iya. Kamu sudah selesai? Aku mengangguk. Hampir. Bima terlihat canggung. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku tersenyum hambar. Mengerti? Iya. Ini keputusan bisnis. Aku menatap mata suamiku. Kalau memang keputusan bisnis, kenapa tidak pernah dibahas di rapat pemegang saham? Wajah Bima langsung berubah. Itu? Semuanya sudah sesuai prosedur. Aku mengangguk pelan. Baik. Aku sengaja tidak memperpanjang pembicaraan. Karena aku sudah tahu. Ia sedang berbohong. Dan aku sudah memiliki bukti bahwa prosedur itu sama sekali tidak pernah dijalankan. Saat hendak keluar membawa kardus, beberapa karyawan lama menghampiriku. Siska langsung memelukku sambil menangis. Bu, saya minta maaf. Aku mengusap bahunya. Kenapa minta maaf? Kami nggak bisa bantu apa-apa. Aku tersenyum lembut. Kalian tidak salah. Pak Roni, kepala gudang yang sudah bekerja sejak perusahaan masih berupa ruko kecil, ikut mendekat. Bu Raras. Iya, Pak. Kalau suatu hari Ibu butuh kami tetap di belakang Ibu. Aku hampir menangis mendengar kalimat itu. Ternyata, masih ada orang-orang yang mengingat bagaimana perusahaan ini dibangun. Sore itu aku meninggalkan kantor. Tidak ada pengawalan. Tidak ada penghormatan. Padahal belasan tahun lalu, akulah orang pertama yang membuka pintu perusahaan setiap pagi. Kini, aku keluar seperti orang asing. Saat mobilku berhenti di lampu merah, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku sedikit terkejut. Pak Darto. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya ingin bertemu. Ada yang penting? Sangat penting. Saya rasa Ibu harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam perusahaan. Dadaku kembali berdebar. Kapan? Malam ini? Saya tunggu di kafe dekat kantor lama. Aku menyetujui ajakan itu. Entah mengapa, nada suara Pak Darto terdengar sangat serius. Malam harinya kami bertemu. Pak Darto datang membawa sebuah map coklat yang cukup tebal. Beliau meletakkannya di atas meja. Saya sudah lama menyimpan ini. Apa isinya, Pak? Laporan audit internal. Aku langsung membuka map tersebut. Mataku membelalak. Ada banyak transaksi yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Transfer dalam jumlah besar. Pembayaran kepada perusahaan yang asing. Biaya konsultasi dengan nominal yang tidak masuk akal. Aku menatap Pak Darto. Ini? Beliau mengangguk pelan. Saya mulai curiga sejak 6 bulan lalu. Tapi setiap saya bertanya, Pak Bima selalu bilang itu keputusan direksi. Aku membuka halaman berikutnya. Semakin kubaca, semakin banyak kejanggalan. Dadaku mulai terasa dingin. Pak, semua tanda tangan persetujuan ini? Pak Darto memotong ucapanku. Itu bukan tanda tangan Ibu. Aku langsung terdiam. Beliau melanjutkan. Saya sudah membandingkannya. Dan saya yakin, ada dokumen yang dipalsukan. Tanganku langsung gemetar. Berarti selama ini, bukan hanya aku yang disingkirkan. Tetapi juga ada dugaan tindak pidana yang dilakukan di dalam perusahaan. Pak Darto menatapku dengan serius. Bu Raras, saya tidak bisa diam lagi. Kalau semua ini benar, bukan cuma jabatan Ibu yang dirampas. Perusahaan ini sedang dihancurkan dari dalam. Aku menutup map itu perlahan, lalu mengeluarkan flash disk hitam dari dalam tasku. Aku meletakkannya di atas meja. Pak Darto menatap benda kecil itu dengan bingung. Apa itu? Aku tersenyum tipis. Selama bertahun-tahun, aku selalu membuat salinan semua dokumen penting. Kalau mereka mulai bermain curang, aku juga sudah menyiapkan jawabannya. Pak Darto membeku. Beliau tidak menyangka bahwa bukti yang kami butuhkan ternyata sudah lama berada di tanganku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan berhenti menjadi korban. Aku akan melawan. Bukan dengan kemarahan, melainkan dengan bukti. Bukti pertama berhasil kutemukan,
dan mereka masih belum menyadari aku sedang mengawasi semuanya. Malam itu aku pulang dari pertemuan dengan Pak Darto membawa dua benda yang kini terasa lebih berharga daripada apapun. Sebuah map coklat berisi hasil audit internal. Dan sebuah flash disk hitam yang selama bertahun-tahun kusimpan sendiri. Aku tidak langsung masuk ke kamar. Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah. Ruangan itu dulu menjadi tempatku menyusun strategi ketika perusahaan baru berdiri. Kini, ruangan yang sama kembali menjadi saksi bahwa aku harus berjuang mempertahankan hasil kerja keras yang ingin dirampas orang lain. Aku menyalakan laptop. Satu persatu file di dalam flash disk kubuka. Ada rekaman rapat, laporan keuangan, kontrak kerjasama, email lama, dan seluruh cadangan data yang selalu kubuat setiap akhir bulan. Kebiasaanku menyimpan salinan ternyata menjadi penyelamatku. Hampir 2 jam aku mencocokkan dokumen. Semakin banyak kubaca, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Beberapa pembayaran bernilai miliaran rupiah dikirim ke perusahaan yang namanya asing bagiku. Padahal, selama aku masih aktif memimpin perusahaan, nama perusahaan itu tidak pernah menjadi rekan bisnis kami. Aku segera membuka data lama. Benar saja, tidak pernah ada kerja sama sebelumnya. Aku menarik napas panjang. Lalu uang ini sebenarnya kemana? Gumamku pelan. Pukul 11 malam ponselku bergetar. Pesan dari Pak Darto masuk. Bu, saya baru ingat sesuatu. Aku langsung menelepon beliau. Pak, maaf mengganggu malam-malam. Tidak apa-apa. Ada apa? Pak Darto berbicara dengan suara pelan. Perusahaan yang menerima transfer itu? Iya. Alamatnya sama dengan alamat apartemen Bu Winda. Aku langsung membeku. Pak yakin? Saya baru cek lagi data vendor. Saya hampir tidak percaya. Tanganku mulai gemetar. Kalau informasi itu benar, berarti ada kemungkinan perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai tempat mengalirkan uang perusahaan. Namun aku masih belum ingin menyimpulkan. Aku membutuhkan bukti yang lebih kuat. Keesokan paginya aku bertemu Arga, pengacara perusahaan yang sejak dulu sering menangani urusan hukum kami. Ia terlihat cukup terkejut saat melihatku. Bu Raras, sudah lama kita tidak bertemu. Aku tersenyum tipis. Maaf baru menghubungi. Kami duduk di ruang kerjanya. Aku menyerahkan beberapa dokumen hasil audit. Arga membacanya cukup lama. Wajahnya perlahan berubah serius. Bu, iya? Kalau dokumen ini asli, ada banyak hal yang harus diperiksa. Aku mengangguk. Itu sebabnya saya datang. Arga kembali membuka beberapa halaman. Lalu tiba-tiba berhenti. Sebentar. Ada apa? Ini aneh. Ia menunjuk sebuah surat persetujuan investasi. Di sini ada tanda tangan ibu. Aku langsung melihat dokumen itu. Dadaku berdebar. Itu bukan tanda tanganku. Arga mengambil beberapa dokumen lama yang memang pernah kutandatangani. Ia membandingkan satu persatu. Beberapa menit kemudian ia berkata pelan. Saya hampir yakin. Tanda tangan ini berbeda. Aku memejamkan mata. Berarti firasatku selama ini benar. Namaku digunakan tanpa izin. Kalau memang dipalsukan? Kataku perlahan. Artinya? Arga mengangguk. Sudah masuk ranah pidana. Ruangan mendadak sunyi. Aku sama sekali tidak merasa senang. Justru dadaku semakin sesak. Aku tidak pernah berharap suamiku melakukan sejauh ini. Aku hanya ingin rumah tanggaku kembali seperti dulu. Namun kenyataan yang ada di depanku semakin jauh dari harapan itu. Sementara itu, di kantor, Winda mulai menikmati jabatan barunya. Ia masuk ke ruang CEO yang dulu menjadi ruang kerjaku. Semua perabot sudah diganti. Foto-foto lama saat aku mendirikan perusahaan sudah dilepas. Sebagai gantinya, terpasang foto dirinya bersama Bima. Saat melihat ruangan itu, Siska hanya bisa menghela napas. Dalam hati ia berkata, Bu Raras pasti sangat sedih kalau melihat ini. Namun ia tidak berani berbicara. Karena hampir semua karyawan kini hidup dalam rasa takut. Siang harinya Bima mengumpulkan seluruh manajer. Ada satu hal penting. Semua langsung memperhatikan. Mulai hari ini, semua data lama perusahaan harus dipindahkan ke server baru. Roni, kepala bagian IT, mengangkat tangan. Pak, kalau data lama dipindahkan, arsip cadangan bagaimana? Bima langsung menjawab. Hapus saja. Ruangan mendadak hening. Roni tampak ragu. Pak,
Itu arsip perusahaan. Harus disimpan minimal 10 tahun. Belum sempat Bima menjawab, Winda menyela. Ikuti saja instruksi. Roni hanya mengangguk. Namun setelah rapat selesai, diam-diam ia menghubungi Pak Darto. Pak, mereka mau menghapus semua arsip lama. Pak Darto langsung berdiri dari kursinya. Jangan lakukan dulu. Sebisa mungkin tunda. Roni mengangguk. Sebenarnya, saya juga masih menyimpan salinan server. Pak Darto tersenyum lega. Bagus. Jangan bilang ke siapapun. Sore itu Pak Darto meneleponku lagi. Bu Raras. Iya, Pak. Kita punya kabar baik. Apa itu? Server cadangan perusahaan ternyata masih ada. Aku langsung berdiri. Benarkah? Iya. Dan kemungkinan besar? Semua transaksi asli masih tersimpan di sana. Aku menutup mata sejenak, mengucapkan syukur dalam hati. Semakin banyak bukti yang berhasil kami kumpulkan, semakin dekat pula saatnya seluruh kebohongan mereka terbongkar. Namun di sisi lain, aku belum mengetahui bahwa Bima dan Winda mulai merasa ada seseorang yang sedang mengikuti jejak mereka. Dan malam itu, Winda berkata kepada Bima dengan wajah panik. Mas, kalau Raras masih menyimpan salinan dokumen, kita bisa hancur. Kalimat itu membuat Bima langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka mulai takut. Ternyata akulah pemegang saham terbesar, dan mereka belum mengetahuinya. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja rumah. Di depanku berserakan dokumen hasil audit, salinan laporan keuangan, dan laptop yang sejak tadi terus menyala. Jam dinding menunjukkan pukul 11:30. Mataku terasa perih. Namun aku belum ingin berhenti. Semakin banyak bukti yang kutemukan, semakin jelas bahwa perusahaan yang kubangun sedang dijarah dari dalam. Bukan oleh orang asing, melainkan oleh suamiku sendiri, dan wanita yang kini duduk di kursi CEO. Ponselku tiba-tiba berdering. Nama Pak Darto muncul di layar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya menemukan sesuatu. Apa itu, Pak? Bisa ketemu sekarang? Aku melihat jam. Hari ini juga? Iya. Ini terlalu penting kalau dibicarakan lewat telepon. Aku langsung mengambil tas. Tunggu saya. Kami bertemu di kantor notaris lama yang dulu mengurus pendirian perusahaan. Pak Darto sudah duduk bersama seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Bu Raras. Pak Darto berdiri. Kenalkan. Pak Hadi. Notaris yang dulu mengurus seluruh akta perusahaan. Aku langsung menyalami beliau. Pak Hadi tersenyum hangat. Saya masih ingat Ibu. Dulu Ibu datang hampir setiap minggu mengurus perizinan. Aku membalas senyum tipis. Itu sudah lama sekali, Pak. Beliau mengangguk. Lama memang. Tapi ada satu dokumen yang sepertinya belum pernah Ibu lihat lagi. Beliau mengeluarkan sebuah map biru tua. Di bagian depannya tertulis, Akta Perubahan Kepemilikan Saham. Dadaku langsung berdebar. Apa ini? Pak Hadi membuka halaman pertama, lalu menunjuk sebuah tabel kepemilikan saham. Ibu masih ingat waktu investor pertama masuk? Aku mengangguk. Iya. Waktu itu saya membeli kembali sebagian saham. Pak Hadi tersenyum. Nah, setelah transaksi itu selesai, komposisi saham berubah. Aku memperhatikan angka-angka di atas kertas. Lalu mataku langsung membelalak. Raras, 58%. Bima, 22%. Investor, 20%. Aku langsung terdiam. Tanganku perlahan mulai gemetar. Pak, ini benar? Pak Hadi mengangguk mantap. Sangat benar. Semua tercatat resmi. Dan sampai hari ini belum pernah berubah. Aku memandang Pak Darto. Beliau ikut mengangguk. Ibu, secara hukum, Ibu masih pemegang saham mayoritas. Dadaku terasa sesak. Selama ini, aku membiarkan Bima mengelola perusahaan karena percaya. Namun ternyata, kendali terbesar perusahaan tetap berada di tanganku. Aku sama sekali tidak pernah kehilangan hak itu. Lalu, kataku perlahan, kalau begitu, bagaimana mereka bisa mengangkat CEO tanpa persetujuanku? Pak Hadi menarik napas panjang. Itulah masalahnya. Seharusnya tidak bisa. Ruangan mendadak sunyi. Beliau membuka beberapa halaman berikutnya.
Perubahan jabatan sebesar itu wajib mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas. Aku mulai memahami semuanya. Berarti, pengangkatan Winda bukan hanya tidak etis, tetapi juga diduga melanggar aturan perusahaan. Pak Darto mengeluarkan satu dokumen lagi. Bu, saya baru mendapat salinan risalah rapat. Aku membacanya perlahan. Di bagian akhir terdapat tanda tangan atas namaku. Aku langsung menggeleng. Itu bukan tanda tanganku. Pak Hadi ikut memperhatikan. Beberapa detik kemudian beliau berkata, "Kalau benar bukan tanda tangan Ibu, maka risalah rapat ini bisa dianggap cacat hukum." Aku menutup mata. Semakin lama, semakin jelas permainan mereka. Sementara itu, di kantor, Winda sedang menikmati ruang CEO. Ia duduk di kursi yang dulu menjadi tempatku bekerja. Sambil tersenyum ia berkata kepada Bima, "Akhirnya semuanya selesai." Bima mengangguk. "Iya. Sekarang perusahaan benar-benar ada di tangan kita." Namun senyum itu tidak bertahan lama. Sekretaris masuk dengan wajah panik. "Pak, ada kabar." "Apa?" "Pak Hadi, notaris perusahaan, tadi bertemu Bu Raras." Wajah Bima langsung berubah. "Apa? Yakin?" "Iya, Pak." Seketika ruangan menjadi hening. Winda menggenggam tangan Bima. "Mas, mereka jangan-jangan tahu soal saham." Bima mencoba tersenyum. "Nggak mungkin. Dokumen itu sudah lama." Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Malam itu aku pulang membawa map biru tua. Aku membuka kembali halaman kepemilikan saham. Lalu tersenyum tipis. Selama ini mereka mengira aku hanya wanita yang disingkirkan dari perusahaan. Padahal, secara hukum, aku masih orang yang paling berhak menentukan masa depan perusahaan itu. Aku mengusap plan map tersebut. Lalu berkata dalam hati, "Terima kasih, Ayah." Dulu, almarhum ayahku pernah berkata, "Kalau suatu hari kamu percaya kepada seseorang, tetaplah simpan pegangan untuk melindungi hasil kerja kerasmu." Saat itu aku tidak terlalu memahami maksudnya. Kini, aku baru sadar. Nasihat itu telah menyelamatkan seluruh hidupku. Aku mengambil ponsel, lalu menghubungi Arga. "Pak." "Iya, Bu. Besok kita mulai." "Mulai apa?" Aku menatap seluruh bukti yang memenuhi meja. Mulai mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Tanpa kusadari, di waktu yang hampir bersamaan, Bima sedang membuka brankas pribadinya. Ia ingin memastikan satu dokumen masih berada di sana. Namun saat brankas itu terbuka, wajahnya langsung pucat. Map asli kepemilikan saham sudah tidak ada. Mereka mulai panik saat tahu aku masih pemegang saham terbesar. Pagi itu aku terbangun dengan perasaan yang jauh berbeda. Untuk pertama kalinya sejak dipermalukan di depan seluruh karyawan, aku tidak lagi menangis. Semalaman aku membaca kembali seluruh dokumen yang diberikan Pak Hadi. Akta pendirian, perubahan kepemilikan saham, risalah rapat. Semua kubandingkan dengan salinan yang kusimpan selama bertahun-tahun. Semakin lama kubaca, semakin jelas bahwa Bima dan Winda bukan hanya mengkhianati kepercayaan. Mereka juga telah melanggar aturan perusahaan. Aku menutup map itu perlahan, lalu berkata dalam hati, aku tidak akan merebut milik orang lain. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang memang menjadi hakku. Pukul 9 pagi aku bertemu Arga di kantornya. Ia sudah menyiapkan beberapa dokumen hukum. Bu Raras. Iya, Pak. Saya sudah mempelajari semuanya. Lalu bagaimana? Arga menarik napas panjang. Kalau seluruh bukti ini asli, posisi ibu sangat kuat. Aku hanya mengangguk. Namun kita tidak boleh gegabah. Kita harus memastikan semua bukti benar-benar lengkap. Aku memahami maksudnya. Aku tidak ingin menang karena emosi. Aku ingin menang karena kebenaran. Sementara itu, di kantor, suasana mulai berubah. Bima tampak gelisah sejak pagi. Ia berkali-kali membuka brankas di ruang kerjanya. Map yang semalam dicarinya tetap tidak ada. Keringat mulai membasahi dahinya. Winda masuk sambil membawa kopi. Mas, sudah ketemu? Bima menggeleng pelan. Enggak. Aku yakin map itu tadi malam masih ada. Winda mulai ikut panik. Kalau sampai Raras pegang dokumen itu, kita bisa habis. Bima mencoba menenangkan diri. Belum tentu.
Siapa tahu cuma salah taruh. Namun suaranya sendiri terdengar tidak yakin. Beberapa menit kemudian sekretaris masuk. Pak, ada surat. Dari siapa? Dari kantor hukum Arga Rekan. Jantung Bima langsung berdegup. Tangannya gemetar saat membuka amplop. Di dalamnya terdapat surat resmi. Isinya hanya 1 halaman. Namun cukup membuat wajahnya berubah pucat. Pemberitahuan untuk menghentikan seluruh perubahan struktur organisasi sampai dilakukan pemeriksaan legalitas keputusan RUPS. Di bagian bawah surat itu tertulis jelas. Kuasa hukum, Raras Kusuma. Winda langsung merebut surat tersebut. Ini nggak mungkin. Mereka berani melawan? Bima tidak menjawab. Ia tahu, Raras tidak pernah mengambil langkah hukum tanpa alasan. Kalau istrinya sudah menunjuk pengacara, berarti ia benar-benar memiliki sesuatu. Di ruang rapat, Pak Darto mulai memperhatikan reaksi seluruh direksi. Beberapa komisaris terlihat saling berbisik. Mereka juga menerima salinan surat yang sama. Salah seorang komisaris berkata, kalau memang pemegang saham mayoritas tidak pernah menyetujui pengangkatan CEO, berarti keputusan ini bermasalah. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berani membela Bima. Karena semua mulai khawatir. Kalau benar ada pelanggaran hukum, mereka juga bisa ikut dimintai pertanggungjawaban. Siang harinya aku mendapat telepon dari Siska. Bu? Iya, Siska. Maaf saya mengganggu. Enggak apa-apa. Di kantor lagi ramai. Ada apa? Pak Bima marah-marah. Beliau menyuruh bagian IT mencari semua salinan data lama. Aku tersenyum tipis. Mereka terlambat. Kenapa, Bu? Karena data yang mereka cari sudah lama tidak berada di kantor. Siska terdiam. Ia mulai memahami maksudku. Menjelang sore, Pak Roni dari bagian IT diam-diam menemuiku. Ia membawa sebuah hard disk eksternal. Bu, apa itu, Pak? Cadangan server perusahaan. Aku langsung menatapnya. Masih lengkap? Pak Roni mengangguk. Lengkap. Semua email. Semua transaksi. Semua rekaman perubahan data. Tanganku langsung bergetar saat menerima hard disk itu. Aku tahu, benda kecil itu bisa menjadi kunci untuk membuka seluruh kebohongan. Pak Roni berkata pelan. Saya ikut perusahaan ini sejak masih 5 karyawan. Saya tahu siapa yang membangunnya. Saya tidak sanggup melihat ibu diperlakukan seperti ini. Air mataku hampir jatuh. Terima kasih, Pak. Beliau tersenyum. Saya hanya membela kebenaran. Malam itu aku, Arga, dan Pak Darto membuka seluruh isi hard disk tersebut. Semakin lama kami memeriksa, semakin banyak kejanggalan yang ditemukan. Ada email yang sengaja dihapus. Ada perubahan angka transaksi. Ada dokumen yang diedit setelah tengah malam. Bahkan, ada rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang masuk ruang arsip di luar jam kerja. Arga menghentikan video itu. Sebentar. Ia memperbesar gambar. Wajahku langsung membeku. Orang yang masuk ke ruang arsip malam itu adalah Winda. Dan beberapa menit kemudian, Bima menyusul masuk ke ruangan yang sama. Mereka keluar sambil membawa map berwarna biru. Ruangan langsung sunyi. Pak Darto menatapku perlahan. Bu, saya rasa kita baru saja menemukan bukti pertama yang tidak bisa mereka bantah. Aku memandangi layar laptop tanpa berkedip. Selama ini aku hanya memiliki firasat. Kini, aku mulai memiliki bukti nyata. Dan aku sadar, permainan ini sudah memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Semua bukti sudah di tanganku. Kini giliran mereka yang mulai saling mengkhianati. Aku masih menatap layar laptop. Rekaman CCTV itu diputar berulang-ulang. Di layar terlihat jelas Winda masuk ke ruang arsip perusahaan sekitar pukul 11 malam. Beberapa menit kemudian Bima menyusul. Mereka keluar sambil membawa sebuah map biru. Map yang beberapa hari kemudian digunakan sebagai dasar pengangkatan Winda menjadi CEO. Ruangan menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Pak Darto mengusap wajahnya pelan. Bu, saya rasa sekarang kita sudah tahu bagaimana semuanya dimulai. Aku menarik napas panjang. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah membayangkan bahwa laki-laki yang dulu berjuang bersamaku kini justru menjadi orang yang paling tega merusak semua yang kami bangun. Arga segera menyalin seluruh rekaman ke beberapa media penyimpanan. Kita harus membuat cadangan.
Katanya tegas. Kalau sampai bukti ini hilang, kita akan kesulitan. Aku mengangguk. Tolong simpan di tempat yang aman. Arga tersenyum tipis. Tenang. Mulai sekarang semua bukti berada di bawah perlindungan hukum. Aku sedikit lega. Setidaknya, kini aku tidak lagi berjuang sendirian. Di sisi lain, Bima mulai kehilangan ketenangannya. Ia mondar-mandir di ruang kerja. Tangannya terus memegang surat dari kantor hukum Arga. Winda mencoba menenangkannya. Mas, kita masih bisa mengatasinya. Bima menggeleng. Kamu nggak ngerti? Kalau Rara sudah bergerak, berarti dia sudah punya sesuatu. Winda mulai menggigit bibir. Apa mungkin dia menemukan dokumen itu? Bima tidak menjawab. Ia justru membuka laptop perusahaan, lalu memanggil kepala bagian IT. Pak Roni. Iya, Pak. Saya mau semua rekaman CCTV 3 bulan terakhir dihapus. Pak Roni terdiam beberapa detik. Maaf, Pak. Kenapa diam? Server utama sedang maintenance. Kapan selesai? Mungkin 2 hari lagi. Bima mengepalkan tangan. Ia tidak tahu bahwa Pak Roni sengaja berbohong, karena seluruh rekaman itu sudah lebih dulu diamankan. Siang harinya suasana kantor semakin tegang. Beberapa manajer mulai membicarakan surat hukum yang dikirim olehku. Mereka mulai mempertanyakan legalitas jabatan Winda. Di ruang makan karyawan terdengar bisikan. Kalau benar Bu Raras pemegang saham terbesar, berarti pengangkatan CEO kemarin bisa batal. Jangan-jangan kita salah berpihak. Bisik-bisik itu perlahan menyebar ke seluruh kantor. Untuk pertama kalinya, Winda mulai kehilangan rasa percaya dirinya. Sore hari, Winda masuk ke ruang kerja Bima dengan wajah pucat. Mas, ada apa lagi? Tadi beberapa manajer mulai menghindar. Mereka bahkan gak mau tanda tangan dokumen yang aku bawa. Bima memijat pelipisnya. Mereka mulai takut. Takut kenapa? Takut ikut terseret. Winda mulai panik. Terus kita harus bagaimana? Bima belum sempat menjawab. Ponselnya berdering. Nomor yang muncul membuat wajahnya langsung berubah. Pak Hadi. Bima segera mengangkat telepon. Halo, Pak. Suara Pak Hadi terdengar tenang. Pak Bima. Saya hanya ingin mengingatkan. Minggu depan ada permintaan pemeriksaan dokumen asli perusahaan. Jantung Bima langsung berdetak kencang. Dokumen apa? Seluruh akta, risalah rapat, dan perubahan kepemilikan saham. Bima langsung menelan ludah. Baik, Pak. Telepon ditutup. Namun tangannya masih gemetar. Ia sadar, jika dokumen asli diperiksa, semua pemalsuan tanda tangan akan terbongkar. Malam itu aku kembali bertemu Arga dan Pak Darto. Di atas meja kini sudah tersusun rapi seluruh bukti. Akta perusahaan, laporan audit, rekaman CCTV, salinan email, hard disk server, dokumen kepemilikan saham. Arga menatapku serius. Bu Raras. Iya. Kalau seluruh bukti ini kita serahkan sekarang, kasusnya sudah sangat kuat. Aku terdiam cukup lama, lalu menggeleng pelan. Belum. Pak Darto terlihat heran. Kenapa? Aku memandang satu persatu dokumen di hadapanku. Aku ingin tahu sejauh apa mereka akan berbohong. Arga mengangguk pelan. Ia mulai memahami maksudku. Kadang, orang yang bersalah justru akan membuka kebohongan yang lebih besar ketika merasa terdesak. Dan itulah yang sedang kutunggu. Keesokan paginya, harapan itu ternyata benar. Siska meneleponku dengan suara berbisik. Bu? Iya? Saya nggak sengaja dengar pembicaraan Pak Bima dan Bu Indah. Apa yang mereka bicarakan? Mereka mau memindahkan uang perusahaan malam ini. Aku langsung berdiri. Berapa? Sekitar 15 miliar rupiah. Jantungku langsung berdegup sangat keras. Kemana? Siska menarik napas. Saya dengar ke rekening perusahaan baru yang namanya belum pernah saya lihat. Aku langsung menatap Arga yang duduk di depanku. Arga pun berdiri. Wajahnya berubah serius. Kalau itu benar, mereka bukan lagi sekadar menyalahgunakan jabatan. Ini bisa menjadi dugaan tindak pidana yang jauh lebih berat. Aku menggenggam ponsel erat. Akhirnya, mereka sendiri yang akan memberikan bukti terakhir yang selama ini kami tunggu. Rahasia besar mulai terbongkar.
Mereka tak menyadari semua langkahnya sudah diawasi. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Ucapan Siska terus terngiang di kepalaku. Pak Bima dan Bu Indah akan memindahkan uang perusahaan malam ini. Kalimat itu membuat dadaku berdebar. Kalau benar mereka berani memindahkan dana perusahaan tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas, maka semua sudah melewati batas. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan rumah tangga. Ini sudah menyangkut masa depan perusahaan yang kubangun dari nol. Aku menatap Arga. Pak. Iya, Bu. Kita harus memastikan semuanya. Arga mengangguk mantap. Tenang. Kita tidak akan bergerak tanpa bukti. Sekitar pukul 8 malam, kami berkumpul di kantor Arga. Di ruangan itu hanya ada aku, Arga, Pak Darto, dan Pak Roni. Pak Roni membuka laptopnya. Saya masih memiliki akses ke sistem pemantauan transaksi. Aku memperhatikan layar monitor. Jantungku berdetak semakin cepat. Beberapa menit berlalu. Belum ada aktivitas. Lalu tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Permintaan transfer senilai 15 miliar rupiah. Tujuan transfer. PT Cahaya Sentosa Mandiri. Aku langsung menoleh ke Pak Darto. Itu perusahaan yang sama? Pak Darto mengangguk. Iya. Perusahaan yang alamatnya sama dengan apartemen Winda. Ruangan langsung sunyi. Pak Roni memperbesar detail transaksi yang membuat permintaan transfer. Beliau berhenti sejenak. Lalu, tanyaku, ID pengguna milik Pak Bima. Dadaku terasa sesak. Aku memejamkan mata beberapa detik. Ternyata, suamiku benar-benar melakukannya. Namun beberapa detik kemudian Pak Roni kembali berkata, tunggu, ada yang aneh. Apa? Transfer ini membutuhkan 2 persetujuan. Aku mengernyit. 2? Iya. 1 dari direktur. 1 lagi dari pemegang saham mayoritas. Aku langsung memahami maksudnya. Selama ini sistem perusahaan memang dibuat berlapis. Karena dulu aku sendiri yang mengusulkannya agar dana perusahaan tidak mudah disalahgunakan. Pak Roni tersenyum tipis. Mereka lupa. Akun ibu masih menjadi pemegang otorisasi utama. Aku langsung menarik napas lega. Berarti, transfer itu tidak akan pernah berhasil tanpa persetujuanku. Sementara itu, di ruang CEO, Winda mulai gelisah. Mas, kenapa uangnya belum masuk? Bima terus menatap layar komputer. Harusnya sudah. Ia mencoba mengirim ulang. Namun layar justru menampilkan tulisan. Otorisasi ditolak. Bima langsung berdiri. Kenapa bisa begini? Winda mulai panik. Jangan-jangan? Raras. Bima mengepalkan tangan. Iya. Akun otorisasi utama masih atas nama Raras. Wajah Winda langsung pucat. Terus bagaimana? Bima tidak menjawab. Ia mulai sadar. Selama ini ia terlalu percaya diri. Ia mengira sudah menguasai perusahaan. Padahal, sistem keamanan yang dulu dibuat Raras masih melindungi perusahaan itu. Di kantor Arga, kami semua mengembuskan napas lega. Transfer gagal. Namun Arga tidak terlihat senang. Beliau justru berkata pelan. Bu. Iya. Mereka baru saja melakukan kesalahan besar. Maksud Bapak? Mereka mencoba memindahkan dana perusahaan tanpa persetujuan yang sah. Itu tercatat di sistem. Pak Darto mengangguk. Dan jejak digitalnya tidak bisa dihapus. Aku mulai memahami. Semakin mereka berusaha menyelamatkan diri, semakin banyak bukti yang mereka tinggalkan. Keesokan paginya suasana kantor benar-benar berubah. Beberapa komisaris mulai mempertanyakan kepemimpinan Bima. Rapat darurat pun dijadwalkan. Pak Darto menerima surat resmi. Rapat akan dihadiri seluruh pemegang saham. Aku juga menerima undangan yang sama. Sudah lama namaku tidak muncul dalam undangan rapat. Kini, mereka tidak lagi bisa mengabaikanku. Di sisi lain, Winda mulai kehilangan kendali. Ia masuk ke ruang kerja Bima sambil menangis. Mas, aku takut. Bima memegang bahunya. Tenang. Kita masih bisa cari jalan. Kalau semua terbongkar, aku bisa masuk penjara. Kalimat itu membuat Bima membeku. Selama ini ia selalu berpikir masalah ini hanya soal jabatan. Kini ia mulai sadar. Konsekuensinya jauh lebih besar. Sore harinya Arga kembali menunjukkan satu dokumen baru. Bu Raras. Apalagi, Pak?
Bank mengirimkan laporan aktivitas rekening perusahaan. Aku membaca halaman pertama. Mataku langsung membelalak. Ada beberapa transaksi yang selama ini tidak pernah muncul di laporan bulanan.